Baik, kita mulai ya prosesi syahadat Bapak Yayan Hermawan, betul ya namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sekarang di depan saya ada Bapak Yayan Hermawan, berasal dari Kota Bandung, betul ya? Ini KTP-nya di sini agamanya adalah Kristen. Nah, tolong Pak cek bener Pak agamanya Kristen. Betul Pak? Betul ya? Bapak percaya mah Bapak ini ya? Ini agama sebelumnya Kristen. Pak Yayan datang dari Bandung ke MRBJ ini memang sudah memberitahu tim dari Garda Mualaf Indonesia dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Makanya kita juga sudah siapin. Kalau belum ada keinginan begitu kita belum siapin. Baik, seperti biasa saya akan bertanya kepada calon mualaf ya, kepada Pak Yayan ini, apakah Pak Yayan ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Alhamdulillah atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya, komiknya. Pak dulunya santai aja, santai kali dulu. Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Ya. Sekali aja Pak. Diulang Pak ya. Iya. Apakah Pak Yayan mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Alhamdulillah atas kemauan sendiri. Udah bisa ngomong alhamdulillah. Belajar di mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus yang kedua, mohon maaf, tadi yang pertama kenapa saya tanya? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Iya. Yang kedua, orang tua masih ada? Oh, udah meninggal. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Berarti nggak ada masalah ya dengan keluarga ya? Iya. Kenapa saya tanya? Bukan berarti kalau mau masuk Islam harus izin orang tua, bukan. Iya. Tetapi sebagai anak kita tetap harus menghormati orang tua kita, Iya. ya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, berarti harusnya tidak ada masalah, ya. Betul. Kalaupun misalnya orang tua yang masih ada, terus kemudian mereka menentang, saya hanya bisa mengatakan kepada mualaf supaya bisa menghadapi orang tuanya dengan cara yang paling lembut, ya. Iya, Pak. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, Iya. dan ada naik haji jika mampu. Ya, apakah Pak Yayan Hermawan ini berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Insya Allah Pak. Loh, kok insya Allah? Ini jangan-jangan udah mualaf ini. Udah bisa alhamdulillah insya Allah ya. Baik, kalau begitu kita sekarang segerakan prosesi syahadat karena surat pernyataan masuk Islam sudah disiapkan. Jadi Pak Yayan tinggal membaca dan menandatangani ya. Tolong Pak Yayan bacakan dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai sini, terus kemudian surat Al-Imran ayat 19, dengan ini saya nama Yayan, langsung agama sebelumnya aja, Kristen, kemudian ini, dengan kesadaran ini sampai 2 kalimat syahadat baru kita bersyahadat. Oke. Ya, sudah siap? Ya. Kalau sudah siap silakan dibaca di depan saksi. Mic-nya tolong dideketin Pak. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya Yayan Hermawan, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Pak Yayan berjabat tangan dengan saya. Pak Yayan ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, mic-nya tolong dideketin Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya peluk dulu saudara saya yang baru dalam iman. Ya, semoga istiqomah ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sepi banget ya. Ada yang syahadat, Masya Allah. Nah, ini tolong ditandatangani di atas materai, kemudian tulis nama. Ya. Di atas materai. Udah, namanya udah? Udah. Ini juga di atas materai sama nama. Baik. Nah, ini KTP-nya saya kembalikan. Ini apa? Surat pernyataannya kita langsung berikan kepada Pak Yayan. Ya. Dengan tujuan apa? Untuk segera mengganti keterangan agama di KTP ya. Ya. Nanti kalau KTP-nya sudah berubah, agamanya Islam, tolong Ya. segera difoto kirim ke kita. Baik. Ya. Juga kalau sudah KTP-nya sudah berubah, nanti kita lakukan segera proses pembinaan. Kalau misalnya ada kesulitan mengganti keterangan agama di KTP, kasih tahu kita. Proses Ya. pembinaan kita jalan dulu. Oke. Ya. Ya. Ya, terus kemudian ini ada bingkisan, di dalamnya ada buku ya untuk belajar sholat. Ya. Kemudian ada buku Iqra juga, ada Quran, ada sarung. Sudah sunat belum? Belum. Tunggu di rumah ya. Tunggu di rumah, nanti kita kirim juru sunat di rumah. Sunatnya di rumah. Jadi nggak perlu kemana-mana. Oh, di rumah. Ya. Atau kalau mau pulang ke Bandungnya besok, bisa sunat di dekat tempat kita. Ada klinik yang bisa langsung sunat, bisa langsung pulang. Nanti kita bicarakan ya belakangan. Baik. Pokoknya tugas kita yang paling utama setelah ini adalah proyek sunat. Ya, insya Allah dimudahkan ya. Amin. Juga di sini ada sajadah, ada sarung. Ini juga ada sajadah yang untuk belajar sholat. Nah ini sajadahnya ada bacaan sholatnya. Ya, nggak ada alasan nggak belajar sholat nih. Ya, sudah dikasih contekan. Nih. Contekan ya. Ya. Ya kok. Terus kemudian juga ada Quran, tolong dipelajari bagaimana adab pemegang Quran ya. Ya. Jangan meletakkan Quran di tempat yang sembarangan. Juga nanti harus berwudu gitu ya kalau pegang Quran ya. Kalau belum bisa baca, mau baca terjemahnya dulu boleh. Ini saya serahkan ke Pak Yayan ya, diterima dengan baik. Kemudian ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya ya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ini hanya bukti kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ini saya masukin sini ya. Karena orang yang baru masuk Islam juga salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, saya ada yang mau saya beritahukan kepada Pak Yayan bahwa di dalam Islam kita memahami ya setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Fitrah artinya sebenarnya Muslim. Fitrah itu sifat asal manusia yang dia Muslim, artinya dia hanya bisa berserah diri kepada Sang Penciptanya. Seorang bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Betul. Dia besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Betul. Fitrahnya dia adalah Muslim sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada Sang Penciptanya. Ketika orang itu besar seperti Pak Yayan sekarang, ketika Pak Yayan mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, ya, mohon maaf tadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya, tetapi sekarang seperti Pak Yayan sudah mendengar Islam, menerima Islam, bahkan memeluk Islam, Pak Yayan sebenarnya tidak pindah agama. Tapi Pak Yayan sebenarnya sedang kembali ke fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia sebagai Muslim. Sebagai orang yang hanya berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Kemudian alhamdulillah ada kabar gembira,
setiap manusia yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, diampuni dosanya Pak, dienolkan gitu ya, kembali dari nol lagi nih. Iya. Kayak Pertamina kata Ustadz Abdul Somad ya berarti ya. Tetapi kebaikannya Pak Yayan, kebaikan orang itu ketika dia bersahadat, kebaikannya tetap dicatat dari mulai akil balik sampai dia bersahadat Pak. Amin. Alhamdulillah. Jadi itulah bukti kemahaadilan Allah SWT kepada setiap hambanya yang mau beriman. Ya, kita sudah dikasih modal Pak. Betul. Nah, jadi alhamdulillah. Sekarang berarti Pak Yayan jadi orang tanpa dosa Pak. Nah loh, kita semua nih dosanya lebih banyak daripada Pak Yayan sekarang nih. Kalau gitu kita minta tolong Pak Yayan nanti doain kita semua di sini. Amin. Ya. Pasti ya. Doain kita semua di sini, yang sedang ada masalah tolong segera diselesaikan, yang sakit segera disembuhkan, macam-macam pokoknya apapun yang kita istilahnya kita sedang gulatkan sekarang tolong didoain ya. Iya. Dan yang paling penting tolong doain kita supaya kita semuanya istiqomah Amin. dan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya, Amin. itu aja. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya, baik kita sama-sama juga berdoa semoga Pak Yayan dan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Amin. Ya. Kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, boleh kembali ke tempat. Ini tolong dibawa. Ya, sekali lagi selamat ya. Nanti jangan langsung pulang, kontak-kontakan dulu, kita komunikasi dulu ya. Pasti. Baik. Kita semua masjid punya yayasan, ya kan Pak ya. Jadi tidak semua yayasan tidak semua masjid yang diterima ininya surat pernyataan masuk Islamnya oleh Dukcapil Pak, sehingga untuk mengganti keterangan agama di KTP jadi sulit gitu. Kadang kalau sudah mereka bersahadat di sebuah masjid yang tidak ada yayasan, karena ditolak mereka harus syahadat ulang di tempat lain. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah ya. Jadi ya nggak apa-apa, kalau memang mau datang ke Jakarta monggo, kita bantu, kita langsung keluarin syahadatnya untuk mengurus KTP sehingga KTP-nya bisa segera berubah. Itu yang kita harapkan supaya data juga terupdate gitu Pak. Nah ya, tidak hanya ini, kalau dari Bandung deket Pak. Kemarin dari Banjarmasin juga ada yang datang. Langsung ke studio sadar, sorenya pulang lagi. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Semarang, ada yang dari, bahkan ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera Utara, saya lupa nama kotanya apa, Pematang Siantar apa ya? Ya betul ya. Anak-anak muda Pak, alhamdulillah. Yang ini udah agak tua nih. Yang kemarin-kemarin tuh anak-anak muda semua yang datang. Datang dari Medan, sudah bawa tas, isinya baju. Saya bilang, kamu langsung pulang atau bagaimana? Saya kalau sudah sadat, saya nggak boleh pulang kok. Orang tua saya sudah bilang, kalau saya masuk Islam, saya sudah nggak boleh pulang. Terus gimana jadinya? Nggak tahu gitu. Akhirnya kita masukkan ke dalam rumah Quran kita. Kita ada rumah Quran ya, khusus untuk yang laki-laki di Cibinong. Sekarang sudah kira-kira 2 tahun, alhamdulillah sekarang sudah 5 juz hafalan Qurannya. Dan sebentar lagi akan kita sekolahkan ya. Dan alhamdulillahnya orang tuanya sudah datang menjenguk. Yang dari Sumatera Utara datang akhirnya menjenguk ya. Jadi dengan ketekatan si anak ini, orang tuanya akhirnya menerima apa adanya, datang menjenguk. Bahkan kemarin ketika pulang berangkat ke airport diantarkan sama anak ini. Alhamdulillah. Jadi kita senang sekali, kita akhirnya juga bisa menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Ada juga yang dari Pematang Siantar, pemuda keturunan Tionghoa, datang ke Jakarta dari bandara ke studio saya 3 jam, di studio nunggu saya lagi 2 jam, setelah itu ngobrol ketemu 20 menit bersahadat, pulang lagi ke bandara Pak. Luar biasa saya bilang. Kamu nggak bisa sahadat di sono? Saya bilang, kok kota saya itu kota kecil katanya. Kalau saya sahadat di mana aja, orang tua saya pasti tahu. Gimana coba? Ada juga yang dari Kudus, perempuan juga begitu. Ya alhamdulillah Pak Ibu ya, semuanya ini atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya melakukan dakwah
yang mana mungkin dakwah kami agak berbeda dengan guru-guru kita yang lain, karena kami mendakwahkan memang khusus kepada kaum di luar Islam yang dari kalangan kekristenan, ya. Utara masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara Kristen, itu takdir, tak bisa mengelak, tak bisa dia minta. Dulu malaikat itu bukan datang bawa kertas multiple choice A, B, C, mau masuk ke perut siapa? Islam, Konghucu, Kristen. Itu takdir. Tapi setelah sampai ke alam nyata, kuliah sampai doktor, jadi rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mencari Islam. Ada buku dengan Felix Xiao. Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu, ini nama orang Cina, Xiao. Kalau somat Islam, masuk dia ke dalam perut orang Cina, kafir. Tapi kemudian setelah berdebat 9 jam, dia menemukan kebenaran, dia memilih Islam. Masuknya dia ke dalam perut orang kafir itu takdir, Allah yang memilihkan. Kau masukkan ke dalam perut orang kafir, tapi setelah sampai ke dunia kita diberi pilihan, kau mau jadi kafir apa mau jadi beriman. Ingat, memahami takdir, kalau salah-salah nanti orang sesat. Yahya Waloni, Ustaz dari Sulawesi Utara, masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara Kristen, itu takdir, tak bisa mengelak, tak bisa dia minta. Dulu malaikat itu bukan datang bawa kertas multiple choice A, B, C, mau masuk ke perut siapa? Islam, Konghucu, Kristen. Itu takdir. Tapi setelah sampai ke alam nyata, kuliah sampai doktor, jadi rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mencari Islam. Ada satu roh dikirim dari alam arwah masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara. Kalau Tapanuli Selatan, Nasution, Siregar, Lubis masih Islam, masuk ke Tapanuli Utara. Siapa dia? Ustadz Nababan, kafir. Tapi kemudian dia mencari kebenaran. Setelah dewasa akil balik, menemukan Islam. Ini pilihan, mau jadi baik atau tak baik. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, diberikan jalan yang buruk, wa taqwaha, jalan yang takwa. Pilih jalan mana? Saya senang malam ini ketemu dengan anak-anak muda yang memilih jalan takwa. Tentu malam ini ada yang dapat 2 SMS. Datang SMS 1, hadirilah tabligh akbar halal bihalal musalla al mubarakah. Tak lama sesudah itu datang SMS kawannya, ayo pesta narkoba yuk, aku yang bayar, gratis loh. Atau paling tidak, atau tidak narkoba, ayo nyanyi di karaoke yuk, agak 5 lagu aja, aku yang bayar. Dilema, mau pilih mana? Alhamdulillah, dia pilih takwa. Aku tolak maksiat, aku pergi ke Al-Mubarakah. Maka dia pilih. Terus gimana pesta kita? Nanti habis Al-Mubarakah aku datang di sana. Jangan. Itu namanya mencela-mencela, tidak istiqomah. Alhamdulillah, saya senang malam ini. Yang anak muda ada, yang anak kecil ada. Anak kecil ada, anak muda ada. Kadang saya ceramah di masjid itu isinya orang-orang yang udah diintai Israel aja. Tapi malam ini semuanya hadir, tumpah ruah. Orang menyangka musola itu tak ada jamaah, masjid besar malah jamaahnya setengah saf. Batu-batu pula lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 batu 2.
Tapi masjid mushola kita Masya Allah, ini nikmat besar. Memilih, makanya diantara doa, Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu kepada kami ya Allah, supaya sejalan antara keinginan kami dengan keinginanmu. Kami inginnya nonton TV, engkau ingin kami sholat isya berjamaah, kami lawan TV, kami berhasil. Ibu-ibu yang hadir malam ini yang berhasil melawan. Bayangkan berapa banyak yang di rumah sedang berada di depan kota ajaib. Menengok apa? Utaran. Tahu jadwalnya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saya mau bercerita yang menggerakkan tangan, kaki, mata, telinga. Itu adalah roh yang dititipkan di dalam jasad. Begitu roh masuk ke dalam jasad, menyala seperti baterai dalam HP. Hidup dia. Ini HP ini hidup, bisa merekam. Ini alat hidup, bisa merekam. Ini mikrofon nih hidup, bisa mengeluarkan suara. Andai tidak ada rohnya, mati dia. Saya tak bisa ceramah. Tak bisa dengar. Maka hidup. Bapak mau tak punya HP canggih, namanya Note 9. Orang baru Note 5, dia udah Note 9. Bagaimana canggihnya Note 9 itu Pak Ustaz? Belum lagi dipencet, teringat Ustaz Abdul Somad, langsung muncul nomornya. Canggih. Tapi tak hidup. Mau punya HP canggih tak hidup. Laptop, mantap laptop, limited edition, dicetak cuma 3. Satu di Australia, satu di Jepang, satu di pasar bawah. Begitu dibuka, tak tahu cara menghidupkannya. Gimana nih? Telepon teknisi, Pak tolong datang, laptop yang baru dibeli tak hidup. Kata dia, memang 3 di dunia, satu Jepang, satu Australia, yang 2 itu hidup, yang sini memang tak hidup. Mau tak punya laptop tak hidup? Begitu jugalah orang yang rohnya itu mati. Roh mati bukan berarti dia mati. Rohnya itu tidak ada cahaya ilahi di dalamnya. Roh pecandu narkoba, roh pezina, itu rohnya sedang mati. Maka kalau kita kasihan sama dia, kita harus hidupkan rohnya itu. Bagaimana menghidupkannya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubat nasuha. Ketika taubat nasuha, maka connectlah dia lagi, cas, hidup balik. Subuh dicas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung hidup kan? Coba tak dicas, mana dia hidup? Zuhur, hayya 'alas salah, cas lagi. Asar, cas lagi. Tenggelam matahari, cas lagi. Tapi itu hanya baterai, tak cukup baterai, pakai power bank. Ada tambahan, itu amalan-amalan sunnah, qobliyah, ba'diyah. Nah, ini amalan-amalan sunnah. Ada orang HP-nya tak mati-mati. Canggih, tak pakai power bank, enggak. Tapi dari tadi bawa ransel kemana-mana. Rupanya baterai yuasa ada. Tak mati-mati, sebulan hidup. Baterai aki kol diesel dia bawa. Jadi batin ini mesti hidup dicas terus. Bapak tua apa tuh menunduk aja di masjid, la ilaha illallah. Dia sedang mengecas rohnya agar tetap hidup. Mathalul ladzi yadhkurullah
perumpamaan orang yang mengingat Allah. Walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Selama ini kalau ditanya siapa itu orang mati, orang mati adalah orang yang sudah disolat jenazah, orang mati adalah orang yang tidak bisa merespon, orang mati adalah orang yang sudah dikubur. Bukan, orang mati adalah orang yang putus koneksi dengan Allah, itu mati. Berapa banyak sebenarnya kita sekantor dengan orang mati. Yang paling mengerikan, satu tempat tidur dengan orang mati. Bapak yang punya istri tidak berzikir, itu sudah berapa lama kawin sama mayat. Maka jangan heran istrinya mayat, anaknya hantu. Tidak berzikir. Maaf cakap. Ini tak layak diceramahkan, tapi karena masalah kaji. Kenapa orang sebelum hubungan kelamin berzikir, baca doa? Jangan sampai dia berhubungan dengan mayat. Kenapa waktu bangun tidur langsung ingat? Begitu bangun, connect langsung. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Supaya jangan sampai mati. Masuk kantor mayat, direktur mayat, pejabat mayat. Jangan heran, keputusannya pun keputusan mayat. Bagaimana supaya kita jangan mati? Bukan makna mati meninggal dunia, itu mati meninggalkan dunia. Dia hidup, berjalan, tapi dia mayat yang berjalan karena dia putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lajang-lajang jangan menikah dengan mayat. Yang gadis-gadis jangan menikah dengan mayat, tidak ada gunanya. Banyak perempuan kaya, mobil besar, rumah besar, gelang emas besar, meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pak Ustadz, suami saya nggak sholat. Nggak sholatnya sekarang atau dari dulu? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustadz. Loh, kok bisa nikah sama orang nggak sholat? Memang saya pun dulu juga nggak sholat. Dia iblis, saya setan. Maka kami ada jodoh. Tapi setelah dalam perjalanan hidup saya menyadari hidup ini mau kemana. Saya sudah nanya ke suami saya, mau dibawa kemana hubungan ini bro? Tapi dia tak peduli. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Penyesalan datang terlambat. Memanglah penyesalan selalu datang terlambat. Mana pernah orang nyesal duluan? Nyesal aku semalam, terlambatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, berapa lama ruh dalam jasad ini Pak Ustadz? Sementara Israel datang menjemput. Tadi ketika saya katakan sudah banyak yang diintai Israel, tentu ada yang sakit hati, yang sudah merasa tua, tersinggung dengan cakap Ustaz Abdul Somad. Kalau dia pahami hakikat nyawa umur hidup, dia tak akan tersinggung dengan cakap Abdul Somad. Kenapa? Karena Israel datang tidak melihat akte kelahiran. Apa kata pepatah Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Yang tua jangan tersinggung. Coba tengok pokok kelapa, pandang ke bawah, apa yang jatuh? Jangankan kelapanya, mumbangnya pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang belum sempat tua, jatuh. Jangankan mumbangnya, mayangnya pun jatuh. Jadi cerita masalah umur ini bukan orang tua saja. Orang tua yang diprediksi meninggal tak mati-mati. Anak muda yang katanya sehat walafiat malah pulang tinggal nama. Yang sudah diponis dokter, dokter mengatakan, Bapak umurnya tak panjang lagi Pak, jangan jauh-jauh dari rumah, nanti jenazahnya payah ngurusnya. Malah sampai hari ini hidup. Makanya jangan tambah rukun iman jadi 7.
Ini banyak orang rukun imannya 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Pak dokter jangan tersinggung. Saya masih ke dokter, istri saya masih ke rumah sakit, anak saya masih saya bawa ke rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat anak, ingat Zainab. Tapi bukan berarti iman saya rusak. Itu hanya ikhtiar, usaha. Ada usaha. Ini air minum untuk Pak Ustadz. Ya, memang dibuatkan untuk saya. Seumur-umur ceramah baru ini dikasih 2 pakai jeruk saja. Biasanya air putih aja. Masya Allah. Tapi bukan berarti saya tidak ada usaha. Ini punya Pak Ustadz, ya. Ini untuk Pak Ustadz, ya. Ini ditakdirkan untuk Ustadz, ya. Ada usaha. Tangan diulurkan, dibuka, diangkat, diminum, diteguk, ditelan. Jangan karena sudah takdir tak ada usaha. Ini punya Pak Ustadz, ya. Tak Ustadz minum. Kalau memang untuk aku masuk juga ke mulut. Ini bisa. Ada usaha. Itu apa namanya? Mengango. Ada ikhtiar, ada al-kasbu namanya, usaha manusia untuk meraih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan ujian itu adalah ketika roh bersemayam dengan jasad. Tapi efek negatif jumpa roh dengan jasad ini muncul negatif-negatif. Ada positifnya, ada. Positifnya apa? Kita hidup. Positifnya apa? Banyak. Tapi negatifnya muncul. Apa negatif? Muncul namanya hawa nafsu.